Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Mama itu katanya jantung, asam lambung gitu ya. Terus sempet juga badannya tuh bengkak semua itu, Pak Ustadz. Jadi kayak kepenuhan cairan gitu. Jadi minum dibatasi, sehari tuh cuma harus boleh minum 2 gelas saja. Lebih dari itu nggak boleh. Gitu. Itu jadi udah bengkak semua. Jadi telapak kaki pun udah bengkak. Kata jadi dokter apa? Katanya sih liver. Oh, liver. Katanya gitu. Jadi tempo hari sempet juga seperti itu. Jadi ini udah bengkak semua, badan tuh punggung udah sampai begini, terus telapak kaki juga udah nggak bisa napak, jadi digendong gitu. Jadi sebelah nih bengkak, segini bengkak, terus yang lain bengkak. Nah itu pengaruh dari asam lambung juga atau gimana tuh? Gimana Pak Ustadz kalau kejadian seperti itu? Iya, tadi kan sempat saya ceritakan kalau dokter bilang liver, ya bisa, tapi memang harus dicek dulu betul-betul liver apa enggak, kan gitu ya. Betul-betul liver itu sebenarnya kalau sudah bengkak kayak gitu itu bisa akut sebenarnya. Tapi kalau memang dilihat dari sinyal-sinyalnya, matanya umpamanya, kemudian juga virusnya juga nggak begitu banyak. Sebenarnya kalau saya berpikir malah itu ilmu, kayaknya bisa ilmu. Kalau saya malah mikirnya ilmu ya. Atau dari beliau sendiri Ilmu. yang diamalkan? Bisa turunan. Kalau bengkak seluruh tubuh ini biasanya ilmunya itu bentukannya keselamatan dulu. Jadi dia nempel ke seluruh tubuh. Nah ini kayaknya ilmunya lagi nggak suka sama ibunya. Nah, kenapa nggak suka ya saya juga nggak tahu. Nggak suka istilahnya. Jadi nggak suka itu banyak ya. Umpamanya begini nih, umpamanya. Dulunya ibu, mohon maaf ya Mbak Fenty ya, bukan saya mau menjustifikasi nggak ya. Jadi umpama ini saya anggap ini analisa saya aja. Seumpama orang yang punya ilmu dulu itu biasa-biasa, sholat itu asal-asalan aja atau jarang sholat. Suatu ketika dia pada waktu umur-umur tertentu dia sholatnya mulai khusyuk, dia doanya sudah benar, dia betul-betul pada Allah Ta'ala benar. Nah ilmu yang basicnya memang musyrik dia nggak betah. Nah kalau ilmu itu di dalam tubuhnya salah satunya itu dulu pernah dia mencari, atau ilmu yang masuk ke dalam tubuhnya beliau itu bentukannya kayak keselamatan umpamanya, atau ilmu yang bentukannya kebal umpamanya. Kebal itu yang seluruh tubuh yang di pedang nggak apa-apa itu loh ya. Itu karena dia sudah mulai tunduk pada Allah Ta'ala, dia doanya baik, mohon ampun serius, ilmunya nggak betah. Nah ini dia bereaksi terus, jadi membengkakkan, iya menolak. Nah memang itu kalau dilihat oleh teman-teman kita para dokter ya nggak akan ketemu. Biasanya loh, ini analisanya biasanya sih ini liver atau lemah jantung. Tapi lemah jantung kok seluruh tubuh enggak? Biasanya lemah jantung itu di kaki aja. Nah, ya memang susah. Teman-teman dokter pasti akan menjadikan ini diuji coba dulu, karena memang analisanya harus dengan alat beliau. Tapi kalau saya melihat dari cerita itu, ini kayaknya ilmu yang bereaksi deh. Tapi bisa diobatin ya Pak Ustadz? Ya kalau saya sih nggak bisa ngobatin ya. Membantu mengobati. Ya saya hanya sekedar membantu lah. Iya. Kalau hanya ilmu ya insya Allah lah. Kalau memang beliau memang mau tulus, ikhlas. Harus dari yang bersangkutan sendiri ya. Yang jelas jadi ya. kayak seperti itu ya memang insya Allah bisa. Coba nanti bicara sama Mama, siapa tahu Mama berkenan untuk diajak ke sini. Kebetulan juga alhamdulillah Mama sekarang juga ibadahnya udah lebih khusyuk gitu kan. Beberapa tahun belakangan inilah gitu, alhamdulillah sudah mulai khusyuk banget gitu. Nah ya seperti itu. Mungkin seperti Pak Ustadz bilang, makanya tadi Pak Ustadz bilang apa iya ya, saya jadi mikir karena memang beberapa tahun belakangan ini memang Mama lebih khusyuk banget, khusyuk banget. Nggak pernah lewat sholat itu nggak pernah lewat. Kebetulan Mama juga kan sudah monopos, jadi sholat maupun nggak ada gangguan halangan ya. Iya, nggak ada gangguan halangan, baik itu sunnah apalagi fardunya gitu kan. Itu memang biasanya itu. Makanya kalau saya hafal, oh ini ilmunya mulai berontak nih. Nah ilmu itu tidak akan bisa hilang sampai orangnya itu meninggal pun nggak bisa hilang dari tubuh seseorang, kecuali kalau dilepas. Nah tinggal siapa orang yang mampu melepas ilmu.
Ya, Iya, orang itu yang nggak tahu, sembarangan. betul-betul tahu caranya melepas ilmu, tidak asal-asalan, oh bacain ini, bacain ini. Iya. Loh, emang ada Kan nggak dalilnya ngerti. enggak gitu, kok dibacain ini, bacain itu, kan gitu. Jadi banyak masyarakat awam yang tidak mengerti atau belum mengerti Pak Ustadz apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah semacam ini. Ya mudah-mudahan pada nonton Bengkel Akal jadi tahu harus kemana ketika menghadapi masalah seperti ini Pak Ustadz. Ya memang sebenarnya kalau masalah ilmu sih, kalau kita udah tahu, kalau tadi umpamanya saya kan ceritanya saya kan nggak kenal Mbak Fenty nih ceritanya. Jadi yang saya hafali dari pengalaman saya itu biasanya ilmu yang berontak karena si orang yang ditempati ini dia lebih khusyuk pada Allah Ta'ala. Oh, iya. Di sholatnya lebih khusyuk. Jadi dia sebenarnya nggak betah, tapi dia nggak bisa keluar. Harus ada yang Karena bantu sudah keluarin. nyatu. Nah yang bantu keluar ini juga dilihat. Dia bantu keluarinya karena Allah Ta'ala atau dia bantu keluarinya asal-asalan. Ini juga sama. Misal dengan cara diruqyah itu Pak Ustadz. Nah, saya tidak tahu persis ya. Kita harus tanya orang ruqyah apa ilmunya itu keluar. Yang sering itu ilmunya keluar atau ilmunya masih aja nongkrong di dalam. Tapi teman-teman ruqyah pun saya juga tidak tahu apakah beliau itu tahu kalau itu ilmu. Kan persoalannya begitu. Iya. Apakah dia tahu kalau itu ilmu? Kan gitu. Kalau tidak tahu ya nggak bisa. Nggak bisa, gimana jalan keluarnya kalau mau mengeluarkan ilmu? Kalau database istilahnya, database-nya dia tidak punya, cara ngeluarin ilmu nggak punya, cuma tinggal dibacain ini. Nah, pada waktu membaca itu niatnya karena Allah Ta'ala atau niatnya untuk menghilangkan ilmu. Lah kan salah lagi nanti misalnya. Benar-benar Membaca harus Quran berhati-hati itu ya. niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau niatnya membaca Quran untuk menghilangkan ilmu, lah kan bukan karena Allah Ta'ala. Walaupun diawali dari bismillah. Jadi nggak boleh ya. Iya nggak boleh, sama aja kalau kita mau baca Bukannya Quran. itu ya bentuk niatnya dari lillahi ikhtiar ta'ala. Pak Ustadz kan kalau kita menghadapi musibah atau masalah sebaiknya kita memperbanyak ikhtiar. Boleh, kalau saya jawab itu ikhtiarkan boleh. Pertanyaannya selesai nggak masalahnya kan gitu. Pertanyaannya Allah itu mengabulkan atau belum kan gitu aja sebenarnya. Kalau kita itu umpamanya mau melakukan sesuatu atau kita mau menambah rizki, kita kan harus lebih giat. Menurut sistemnya manusia itu kan kita lebih giat loh. Ya. Tapi kalau menurut sistemnya Allah kan belum tentu. Kita lebih giat malah kita nggak dapat rezeki bisa. Nah, dan itu kita nggak ngerti kenapa seperti itu. Nah, itulah haknya Allah Ta'ala. Cuma kalau memang kita itu ada di garisnya Allah Ta'ala, insya Allah bisa sebenarnya. Nggak usah nunggu kita diruqyah lah. Coba kalau kita kita bicarakan, apakah dengan sholat itu ilmu bisa hilang? Lah ilmu itu tidak ada hubungannya dengan sholat kita. Cuma ilmu itu sendiri nggak betah kalau ada orang yang khusyuk itu nggak betah. Cuma ilmu itu bisa keluar nggak? Kan itu pertanyaannya seperti itu. Harus ketemu orang yang ngerti ya, berarti harus ketemu Pak Ustadz. Soalnya kalau nggak tahu kan udah tahu ada masalah nih, orang sih nyebutnya mungkin kerasukan atau apa gitu. Dipencatin malah makin Sakit semua badannya. Lah iya, apakah dia setelah begitu itu nggak kemasukan lagi? Lah, Malah tambah ilmu masuk. itu kemasukan lagi. Iya. Nah itu kan tidak menyelesaikan. Apakah dengan seperti itu, umpamanya teman-teman ruqyah di ruqyah, apakah yakin itu sudah hilang? Kan hanya bertanya. Bukannya terus dijawab, loh ini kan Quran, berarti jawabannya bukan begitu. Nah kalau umpamanya kita berpikir, emang tahu itu ilmu? Kan saya tanya nih, itu apa sih yang di situ? Nah kan nggak ngerti. Kalau umpamanya kita bisa lihat, ini apa? Meja. Di atasnya meja ini apa? Kaca. Kan jelas. Gimana caranya memindahkan meja? Kita angkat. Kan gitu. Gimana caranya memindahkan meja dengan doa? Nggak bisa. Karena nggak cocok. Kan gitu, kita angkat ke sana. Nah itu caranya secara real seperti itu ya. Jadi nggak bisa istilahnya dengan sholat khusyuk ilmu itu hilang, enggak. Tapi ilmu itu memang dia berontak tapi nggak bisa keluar. Semakin dia khusyuk sholatnya, semakin dia akan menjadikan sakit pada tubuhnya. Waduh, kawan juga ya. Dia belum keluar. Tetap harus dikeluarin ya. Tetap